Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Pada video ini, kita akan membicarakan mengenai properti align content dan order. Kita mulai dari align content terlebih dahulu. Properti align content ini mirip dengan properti justify content yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Fungsinya adalah untuk mengatur pembagian sisa ruang berdasarkan cross axis. Jadi perbedaan dengan justify content adalah axisnya. Kalau justify content berdasarkan main axis, sedangkan align content berdasarkan cross axis. Dan properti align content ini hanya bisa berfungsi apabila terjadi wrap. Ada 6 buah nilai yang bisa kita berikan ke properti align content. Bisa kita lihat pada slide. Di sini kita menggunakan main axis dengan arah default yaitu dari kiri ke kanan, dan cross axis dengan arah default dari atas ke bawah. Nilai flag start mengatur agar kotak berada di bagian awal cross axis, yaitu bagian atas. Nilai flag end mengatur agar kotak berada di bagian akhir cross axis, yaitu di bawah. Nilai center mengatur agar kotak berada di tengah secara vertikal. Nilai space around akan memberikan margin pada bagian atas dan bawah setiap kotak. Sebagai akibatnya, jarak antara kotak 1 dan 4 menjadi 2 kali lebih besar dibandingkan jarak kotak 1 ke tepi kontainer. Nilai space evenly membagikan sisa ruang secara merata. Dan yang terakhir, nilai space between menyebabkan kotak menempel di bagian tepi kontainer, sedangkan sisa ruangnya dibagi secara rata di tengah. Kita mulai praktek. Kita buka source code dari video sebelumnya. Sebelum melanjutkan, kita kembalikan dahulu kondisi kotak kita ke kondisi normal. Pertama pada kelas container, kita hapus properti align items. Lalu kita ke kelas green. Kita hapus properti height dan align self. Kita lakukan hal yang sama ke kelas blue. Oke, sekarang kita memiliki 5 kotak yang ukurannya sama besar yang berjajar ke samping. Pertama kita coba dahulu tambahkan properti align content dengan nilai center. Kita simpan dan refresh browser, ternyata tidak ada efeknya. Karena properti align content ini hanya bisa berfungsi apabila terjadi wrap. Jadi kita tambahkan lagi properti flex wrap dengan nilai wrap. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kotak kita berpindah ke tengah secara vertikal. Di sini fungsi properti align content masih sama dengan properti align items yang kita pelajari pada video sebelumnya. Kalau misalnya saya ubah nama properti align content menjadi align item, maka hasilnya sama. Yang membedakan kedua properti tersebut adalah apabila terjadi wrap. Agar terjadi wrap, maka kita ubah width dari kelas container menjadi 300 pixel. Nah, pada align items, kotak-kotak disusun dalam 2 baris, di mana masing-masing kotak ditaruh di bagian tengah baris. Kalau kita ubah properti align items menjadi align content, maka kedua baris akan digabung dan kotak ditaruh di bagian tengah. Kita bisa mencoba nilai-nilai lain dari align content seperti flag start, flag end, space around. Nah, di sini kita bisa melihat dengan lebih jelas efek dari space around. Flexbox akan memberikan margin yang jumlahnya sama pada bagian atas kotak 1 dan bagian bawah kotak 1. Begitu juga pada kotak-kotak lainnya. Sebagai akibatnya, jarak antara kotak 1 ke kotak 4 menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan jarak kotak 1 ke kontainer. Apabila kita ingin agar jarak kontainer ke kotak menjadi sama dengan jarak antar kotak, maka kita bisa menggunakan nilai space evenly.
Selanjutnya kita bisa mencoba nilai space between. Maka kotak 1, 2, 3 akan menempel pada bagian awal cross axis. Dan kotak 4, 5 menempel pada bagian akhir cross axis. Sisa ruang kosong akan dibagikan secara rata di bagian tengah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai property order yang digunakan untuk mengatur posisi item di dalam Flexbox. Nilai default dari order adalah 0, di mana items di dalam Flexbox akan disusun berdasarkan urutannya pada kode HTML. Kalau kita lihat pada contoh di slide, pada saat order bernilai 0, maka urutan kotak kita adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan kita memberikan nilai 1 pada order kotak nomor 3, maka kotak nomor 3 akan berpindah ke bagian akhir dari main axis. Sedangkan kalau kita memberikan nilai negatif 1 pada order kotak nomor 3, maka kotak nomor 3 akan berpindah ke bagian awal main axis. Kita kembali ke coding. Kita kembalikan dahulu Flexbox kita ke kondisi awal dengan cara mengubah width menjadi 600 pixel. Lalu kita hapus properti align content dan flex wrap. Sekarang kita memiliki 5 buah kotak yang berurutan ke samping kanan dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Apabila teman-teman bertanya bagaimana bisa terjadi nomor yang berurutan dari 1 sampai 5, jawabannya berada di kode HTML-nya. Kita buka kembali kode HTML dan kita lihat ke dalam text section. Terdapat 5 buah tag div yang kontennya berurutan 1 hingga 5. Jadi kalau kita hendak mengubah urutan kotak, kita bisa menggeser posisi div di dalam kode HTML ini. Sebagai contoh, kalau kita ingin kotak nomor 3 berada di paling kiri, maka kita bisa cut kode kotak nomor 3 dan kita pindahkan ke sebelum kotak nomor 1. Atau kalau kita ingin agar kotak nomor 3 berada di paling kanan, maka kita bisa memindahkan kodenya di bawah kotak nomor 5. Nah, biasanya programmer lebih suka untuk mengubah posisi kotak tanpa perlu menyentuh kode HTML. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan property order di dalam Flexbox. Jadi kita bisa mengembalikan kode HTML kotak nomor 3 ke bagian tengah. Lalu kita buka kode CSS. Nah, untuk mengubah posisi kotak, kita bisa menggunakan property order di kotak yang hendak kita pindahkan. Sebagai contoh, apabila kita hendak memindahkan kotak nomor 3, maka pertama kita ke kelas green terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan property order dengan nilai 1. Maka sekarang kotak nomor 3 pindah ke bagian paling akhir dari main axis, yaitu sebelah kanan. Selanjutnya apabila kita hendak memindahkan kotak nomor 2 ke sebelah kanan juga, maka kita bisa ke kelas yellow. Kita tambahkan property order dengan nilai 1. Maka kotak nomor 2 akan berpindah ke kanan. Namun berhubung kotak nomor 2 dan nomor 3 memiliki nomor order yang sama, maka browser akan mengurutkan kotak berdasarkan kode HTML-nya, yaitu 2 dahulu, baru 3. Apabila kita ingin agar kotak nomor 2 berada di paling kanan, maka kita bisa memberikan nilai order yang lebih besar dari nilai order pada kotak hijau. Misalkan kita beri nilai 2. Sebaliknya apabila kita ingin memindahkan kotak ke bagian awal main axis, maka kita bisa memberikan nilai negatif pada order. Sebagai contoh, kita hapus dahulu property order pada kelas yellow. Lalu kita ubah nilai order pada kelas green menjadi -1. Maka kotak hijau akan berpindah ke sebelah kiri. Kemudian apabila kita hendak memindahkan kotak biru ke sebelah kiri juga, maka kita bisa menambahkan property order dengan nilai -1 pada kelas blue. Maka urutan kotaknya menjadi 3 dahulu, kemudian 4. Apabila kita ingin agar kotak biru berada di paling kiri, maka kita bisa memberikan nilai yang lebih minus pada property ordernya.
Sebagai contoh, -2. Maka sekarang kotak biru berada di paling kiri. Perlu diingat bahwa arah main axis ini bisa kita ubah. Sekarang kita sedang berada dalam kondisi default dengan arah main axis dari kiri ke kanan. Apabila saya mengubah arah main axis menjadi dari kanan ke kiri, dengan cara menambahkan property flex direction dengan nilai row reverse pada kelas container, perhatikan bahwa nilai order yang negatif tadinya memindahkan kotak ke sebelah kiri, sekarang berubah menjadi memindahkan kotak ke sebelah kanan. Nantinya teman-teman bisa mencoba sendiri untuk mengetahui efek lebih lanjut dari nilai order dengan flex direction lain, seperti column dan column reverse. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.